Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami banggakan teman-teman sekalian, siswa kelas 8 MTS Hasyim Asy'ari Bawang. Pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan belajar membahas tuntas berkaitan dengan puasa, baik itu bab puasa sunnah maupun bab puasa wajib. Namun daripada itu, sebelum masuk ke dalam materi, tujuan pembelajaran dari pertemuan kali ini diharapkan teman-teman nanti bisa mendapatkan beberapa hal. Yang pertama, mampu mengetahui makna dan ketentuan puasa wajib dan juga puasa sunnah. Kemudian mampu mengidentifikasi hal-hal yang membatalkan puasa wajib maupun puasa sunnah. Kemudian mampu mengetahui manfaat puasa sunnah maupun puasa wajib. Kemudian diharapkan teman-teman juga bisa menjadi anak yang lebih disiplin, mampu mengontrol diri dalam menjalankan puasa, jadi tidak mudah batal. Kemudian yang terakhir, teman-teman diharapkan untuk mampu mengetahui pentingnya solidaritas sosial dan empati terhadap mereka yang kurang membutuhkan melalui mempelajari materi kali ini. Oke, teman-teman sekalian, pada pertemuan minggu lalu, tentunya kita masih ingat kan? Pertemuan minggu lalu membahas tentang apa? Ya, benar sekali. Pada pertemuan minggu lalu, kita telah belajar bersama-sama tentang bab zakat, ya kan? Nah, ada yang masih ingat apa itu zakat? Nah, benar sekali. Zakat itu adalah apa? Memberikan atau beribadah dengan harta dan juga dengan keimanan. Benar sekali. Nah, zakat itu pada pertemuan minggu lalu terbagi menjadi berapa, teman-teman? Dua. Oh, apa aja memang? Oh ya, betul. Ya, zakat itu ada zakat yang bersifat wajib, juga ada zakat yang bersifat sunnah. Zakat yang bersifat wajib itu pertemuan minggu lalu apa? Contohnya ya seperti zakat fitrah atau zakat fitri ya pada saat lebaran gitu. Oke. Masih tentang rukun Islam. Kali ini kita akan belajar bersama rukun Islam yang keempat, yakni puasa. Nah, teman-teman pernah puasa atau tidak? Pernah? Atau jangan-jangan teman-teman nggak pernah puasa nih pas bulan Ramadan? Yo, puasa ya tentunya ya. Kan udah kelas 8 MTS ya, tentunya sudah harus rajin puasa 1 bulan penuh. Nah, tadi ya ada syahadat, sholat, zakat, dan juga puasa. Puasa itu rukun iman yang keempat sebelum daripada haji. Nah, oke. Next, secara bahasa teman-teman, puasa itu bukan cuma tentang lapar ya, bukan tentang lapar kalau secara bahasa. Justru puasa secara bahasa artinya itu menahan atau meninggalkan diri dari sesuatu. Menahan, itu makna puasa secara bahasa. Gitu ya. Nah, kalau secara terminologi ya teman-teman atau secara istilah, bahasa dapat diartikan sebagai menahan diri dari makan, minum, serta segala sesuatu hal yang membatalkan tentang puasa. Itu secara etimologi, terminologi dan etimologi. Oke, setelah kita mengetahui tentang pengertian daripada puasa, nah kita juga penting untuk mengetahui syarat wajib dan juga syarat sah puasa. Syarat wajib puasa itu terdapat 4 syarat. Nah, pertama, balik. Nah, teman-teman, usia balik itu adalah usia yang mudah ditunjukkan oleh beberapa ciri-ciri ya. Kalau laki-laki misal sudah pernah mimpi basah dan lain sebagainya. Nah, kalau perempuan sudah menstruasi itu masuk dalam kategori balik. Kalau secara umum umur usia balik itu dimulai sejak umur 16 tahun atau 15 tahun, oke? Kedua adalah berakal sehat. Tentunya ketika teman-teman melihat orang gila di jalan, di bulan Ramadan mereka tetap menenteng rokok, kemudian tetap minum kopi di jalan, itu mereka memang tidak memiliki kewajiban untuk puasa karena mereka orang-orang yang kurang akalnya atau orang-orang yang sehat. Nah, jadi kalau ada teman-teman di sini yang mengaku diri sebagai orang sehat tapi kok ternyata bulan Ramadan menenteng rokok di jalan atau justru makan, itu bisa dikatakan teman-teman juga bagian dari mereka ya.
orang-orang yang kurang berakal ya. Gitu. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah menetap atau bukan sedang berpergian. Jadi ketika misal teman-teman mau berkunjung nih, meskipun di bulan Ramadan, saat itu menjadi mufasir gitu kan, mufasir. Tapi dengan berbagai macam ketentuan gitu. Dan kalau kita melakukan puasa saat itu, sementara kita sedang menempuh perjalanan yang sangat penting, itu baru bisa tidak melakukan puasa, tidak diwajibkan untuk puasa. Ya, karena kita lebih memprioritaskan tujuan utama kita dalam kebaikan saat itu. Karena orang yang perjalanan jauh ketika berpuasa dengan jalan kaki ya dalam catatan itu mungkin sangat memberatkan sehingga dicatat sebagai tidak termasuk syarat wajib dari puasa, tidak diwajibkan untuk puasa. Tapi bagi teman-teman yang perjalanannya mungkin hanya dari MTS sampai ke Bawang itu kan cukup dekat ya, itu wajib untuk melakukan puasa. Nah, selanjutnya berkaitan dengan nomor 4 adalah sanggup atau kuat berpuasa. Sanggup di sini kalau misalnya di usia masih muda ya, dari antara usia balik sampai dengan usia 50 atau 60 itu masih diwajibkan puasa. Jangan karena di sini tertuliskan sanggup atau kuat berpuasa, teman-teman pas hari Ramadan tiba terus merasa lemes pas puasa, bilang sama ibu sama bapak badannya lemes banget gitu, akhirnya nggak berpuasa, batal saja gitu. Karena syarat wajib puasa adalah sanggup atau kuat. Nah, sementara teman-teman saat itu tidak kuat, nah, bukan seperti itu ya, bukan ya. Eh, Kesanggupan di sini sebagai syarat wajib puasa, orang yang tidak sanggup untuk menunaikannya itu adalah hanya beberapa orang ya, seperti orang tua yang sudah lanjut, kemudian orang yang menderita sakit keras itu baru mendapat keringanan untuk tidak berpuasa, tidak diwajibkan untuk berpuasa. Nah, selanjutnya ada pun syarat sah. Nah, antara syarat sah dan syarat sunnah ini, syarat wajib ini saling berhubungan ya, anak-anakku semuanya. Nah, syarat sah puasa itu adalah yang pertama Islam. Ya, jadi kalau ada orang Kristen mau puasa, nah, kalau dalam pandangan agama kita itu tidak sah, tidak sah. Kenapa? Karena mereka tidak memenuhi kriteria daripada syarat puasa yang pertama. Jadi teman-teman harus memiliki Islam. Yang kedua adalah suci dari hadis nifas bagi wanita ya. Jadi kalau wanita pas pada saat bulan Ramadan itu datang bulan itu tidak diizinkan untuk puasa, bahkan haram untuk melakukan puasa karena dalam keadaan masih kotor gitu ya. Tapi ketika sudah habis masa itunya, masa menstruasinya, maka diwajibkan untuk puasa kembali. Yang ketiga adalah tamyiz, kemudian yang keempat adalah berakal ya. Jadi orang-orang yang tidak berakal ya tadi di syarat wajib itu tidak memiliki wajib untuk berpuasa, juga tidak memiliki kesahan untuk berpuasa. Karena esensi dari puasa sendiri adalah untuk menjaga diri dari perbuatan yang mungkar tentunya. Ya, untuk orang-orang yang berakal, tidak berakal kan sangat hampir tidak mungkin kan untuk menunaikan puasa ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada bagian rukun puasa. Nah, rukun puasa itu ada dua. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah menahan dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, untuk niat puasa itu ada boleh dilafadzkan secara langsung, misalnya nih kita mau mau sahur ya di jam 3 atau jam waktu sahur. Itu sambil di depan minuman kita ngomong nama itu saum ahudin ana adai fadhu syahri ramadan adi sanatin lillahi ta'ala. Itu boleh. Juga boleh cukup dengan hati saja, cukup dengan hati. Ini mungkin teman-teman nanti bisa dihafalkan ya untuk niatnya, jangan sampai puasa ini nggak hafal niat puasa kan agak lucu ya dan kurang tepat. Kata ini menjadi salah satu rukun. Yang kedua adalah menahan diri dari segala membatalkan puasa. Dari mulai terbit fajar itu matahari muncul sampai dengan terbenamnya matahari. Oke, selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau di sini ada 7 hal. Pertama adalah masukkan sesuatu ke dalam lubang. Jelas ya, mulut, hidung, telinga, kubul, dubur itu adalah hal yang membatalkan puasa. Itu membatalkan puasa ya, ingat-ingat. Memasukkan sesuatu ke dalam lubang 5 ya. Lubang 5 itu adalah membatalkan puasa. Nah, yang kedua adalah muntah dengan sengaja, kemudian bersenggama atau bersetubuh. Kalau ini udah menikah kan kadang bersetubuh.
tapi dengan sengaja di bulan Ramadan itu terkena denda ya, terkena hukuman. Yang keempat adalah keluarnya air mani dengan sengaja. Ini untuk para cowok-cowok diharapkan ketika berpuasa itu jangan sampai keluar air mani dengan sengaja. Karena sifat puasa tadi kan pengertian awalnya kan menahan. Jadi teman-teman harus mampu untuk menahan nafsunya sendiri, oke? Nah, terutama pada saat Ramadan. Kemudian haid, nifas, dan melahirkan ini bagi perempuan. Kemudian edan atau gila, ya hilang akal, dan juga murtad. Nah, kita akan masuk pada jenis-jenis puasa. Seperti tadi yang dijelaskan di awal bahwa puasa itu terbagi menjadi dua, ya, antara puasa wajib dan juga puasa sunnah, ya. Puasa Ramadan itu termasuk dalam puasa wajib, kemudian puasa nadhar, puasa qadha, juga ada puasa kafarat namanya. Satu lagi namanya puasa kafarat. Jadi teman-teman yang orang-orang yang melanggar suatu aturan agama Islam kemudian terkenai kafarat harus melaksanakan puasa kafarat itu adalah masuk dalam puasa wajib. Selanjutnya adalah puasa sunnah. Puasa sunnah ada banyak ya teman-teman. Mungkin teman-teman di sini pernah puasa Senin? Puasa Senin pernah? Puasa Kamis? Nah, puasa Syawal, Arafah atau Daud itu adalah masuk dalam puasa sunnah. Ini kalau dikerjakan itu sangat luar biasa pahalanya karena masuk dalam keadaan yang sulit untuk dilakukan. Karena puasa sunnah itu lebih sulit daripada puasa wajib. Saat puasa sunnah itu kan orang-orang pada makan gitu kan ya. Tapi teman-teman harus menahannya. Itulah jenis puasa sunnah ya. Dan juga puasa wajib. Oke, setelah memahami antara puasa sunnah dan puasa wajib, sekarang Bapak mau bertanya nih, ada dua soal. Tolong nanti bisa dibuat grup ya. Ada dua kelompok. Nanti untuk saling mendiskusikan antara pertanyaan satu dengan pertanyaan kedua, ya. Yang pertama pertanyaannya adalah terdapat dua rukun berpuasa, yakni niat dan menahan dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Orang yang makan di siang saat berbuka puasa karena lupa juga tidak membatalkan puasa. Pertanyaannya, bagaimana sih dengan seorang pemuda yang tertidur di malam bulan puasa dan terbangun setelah terbit fajar, sementara dia belum melafadzkan niat dan minum atau makan sahur sedikit pun? Apakah boleh minum demi kekuatan tubuh meski sudah fajar atau bagaimana? Dan juga pertanyaan yang kedua ya. Nah, mohon untuk pertemuan depan dipersiapkan masing-masing kelompok untuk absen 1 sampai 13 nanti bisa mendiskusikan dan mempelajari pertanyaan pertama untuk nanti kemudian dipaparkan di depan kelas. Kemudian absen dari 14 sampai 27 nanti bisa mempresentasikan untuk hasil diskusi daripada pertanyaan kedua, oke? Nanti ketua kelas Mas Farhan bisa itu ya, bisa dikondisikan ya teman-temannya. Dan nah, untuk pertemuan kali ini nanti teman-teman juga mengerjakan link yang sudah Bapak share ke Google Form ya sebagai bahan evaluasi dan Bapak pengen melihat nih apakah teman-teman itu memperhatikan atau tidak pada pembelajaran Bapak kali ini. Oke, cukup sekian ya materi pembahasan tentang puasa sunnah dan puasa wajib pada kesempatan kali ini. Saya meminta salah satu siswa, Mbak Hani Hasna, silahkan untuk bisa memberikan kesimpulan, ya. Silakan. Oke, nanti juga kesimpulannya bisa ditulis di grup WA ya, Mbak Hani Hasna ya. Nanti ada nilai tambahan. Oke. Baik, kita tutup saja, kita cukupkan. Tetap semangat untuk pertemuan minggu depan. Kita masih membahas tentang puasa wajib dan puasa sunnah, tapi lebih mendalam. Karena pertemuan minggu depan adalah pertemuan offline, sehingga kita akan lebih serius dan lebih fokus tentang bahas hari ini. Jangan lupa tugasnya tadi untuk absen 1 sampai 13 ya. Nanti didiskusikan nomor 1 ya. Nanti untuk mempresentasikan masing-masing ketua dan wakil kelompoknya. Nanti ditanggapi oleh kelompok 2. Oke, cukup sekian saja yang dapat Bapak sampaikan. Tetap semangat dalam belajar, jangan lupa tersenyum setiap hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.